Duck syndrome adalah sindrom seperti bebek yang terlihat tenang sedang berenang di sungai, tapi kalau teman-teman lihat di bagian bawah air, kaki sang bebek itu begitu keras mengayuh, dia bekerja begitu keras hanya untuk supaya dia bisa tetap mengambang di sungai yang deras. Dalam kaitan dengan manusia, banyak sekali orang-orang yang terlihat baik-baik saja, kemana-mana pakai mobil, gaya hidupnya keren, makan di tempat mewah, tasnya branded, handphonenya mewah, mobilnya keren, tapi di balik itu semua banyak sekali cicilan-cicilan yang harus mereka bayar. Mereka terlihat begitu keren, tapi setiap bulan mereka pusing bayar cicilan. Bahkan ada yang sampai tidak berani pulang ke rumah karena dikejar-kejar oleh debt collector. Bagaimana supaya tidak terkena duck syndrome? Caranya simple, gaya hidup harus mengikuti penghasilan, bukan sebaliknya berharap penghasilan mengikuti gaya hidup. Langkah pertama adalah pengeluaran harus lebih kecil dibandingkan penghasilan. Selisihnya diinvestasikan atau ditabung, tapi sebelum investasi, siapkan dulu dana darurat minimal 3 bulan pengeluaran sampai 1 tahun pengeluaran. Lalu kemudian sudah tercukupi dana darurat, lalu kemudian mulailah untuk punya asuransi, mulai dari asuransi kesehatan, lalu kemudian asuransi sakit kritis buat teman-teman yang sudah tanggungan. Lalu kemudian setelah itu mulailah untuk beli investasi bisa macam-macam, mulai dari reksadana, bisa di emas, bisa di saham, bisa di deposito dan lain-lain. Tujuannya apa? Adalah untuk masa depan. Masa depan kebutuhannya apa aja sih? Yang pertama adalah kalau misalnya belum nikah, biaya nikah. Nomor 2, kalau sudah nikah, punya anak, maka biaya pendidikan anak. Dan nomor 3 ini semua orang pasti akan kena, pasti akan butuh, yaitu namanya dana pensiun. Karena kalau Anda tidak mempersiapkan dana pensiun, artinya adalah apa? Artinya simple, Anda mempersiapkan sandwich generation berikutnya. Kalau Anda adalah sandwich generation saat ini, Anda pasti tidak mau ya, anak-anak kita jadi sandwich generation juga. Makanya, mulailah siapkan dana pensiun kita sejak sekarang. Sudah saatnya kita tidak mikirin apa kata orang, kita tidak mikirin apa pendapat orang tentang kita. Ah, lu handphonenya udah 5 tahun gak ganti-ganti, biarin aja. Ah, lu mobil masa gak ganti-ganti sih, sudah 10 tahun, biarin aja. Kenapa? Karena yang tahu hidupnya kita adalah kita sendiri. Percuma kita punya barang mewah, barang bagus, barang yang branded, tapi kalau setiap bulannya kita nombok. Lebih baik kita santai-santai, kita kaya di dalam, tapi di luar penampilan biasa-biasa saja. Nobody knows, jangan pikirin orang lain. Harapan saya semoga konten ini bermanfaat, teman-teman boleh simpan, boleh share juga kepada teman-teman lain, supaya tidak ada lagi orang yang terkena duck syndrome seperti ini.